Guys, di sini, dan di video kali ini saya ingin membahas tentang apa saja sih bisnis yang kemungkinan besar memiliki potensi untuk naik kelas lebih cepat gitu, ataupun yang bisa dibilang lebih gampang lah untuk scale up-nya. Nah, ini bukan tentang bisnis modal tertentu untuk seperti kamu jual makanan ataupun apapun itu ya yang kamu jual. Ini lebih tepatnya saya ingin membahas tentang leverage. Leverage itu ada 4 gitu. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, yang paling sederhana. Itulah leverage people ataupun manusia. Jadi ketika kita punya bisnis apapun yang melibatkan manusia, seperti agensi, atau kamu punya rumah makan, punya kafe, ataupun bisnis cemilan atau apapun itu gitu, yang butuh yang namanya manusia gitu. Mungkin untuk scale up-nya bisa aja, tapi dari segi leverage ini memakan banyak resource gitu. Entah itu waktu, entah itu untuk hire karyawannya, untuk training karyawannya, kemudian untuk pengerjaannya, apakah karyawannya itu disiplin atau enggak. Jadi banyak faktor gitu kalau kamu mengandalkan leverage di people ini. Dan nggak ada yang salah juga gitu kalau misalkan kamu pengen buka sebuah cafe atau restoran gitu. Kamu buka cafe 1, kemudian ketika cafe-nya udah berjalan lancar gitu, kamu buka cafe yang kedua, lancar juga cafe yang ketiga, kurang lebih seperti itu. Cuman agak lambat itu untuk percepatannya kalau kamu mau scale up secara cepat gitu. Itu leverage yang pertama dari segi people-nya. Untuk leverage yang kedua, ini naik kelas lagi nih. Yang tadi yang pertama itu leverage people, yang kedua itu leverage money atau uang. Kamu mungkin udah tahu ya, oh investasi di sini dapatkan return sekian, oh investasi di sini dapatkan return 10 kali lipat dan sebagainya gitu. Pakai rumus kripto, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Leverage uang ini atau money ini ada di tingkatan yang kedua setelah people ini. Kenapa kayak gitu? Karena kita bisa multiplekan ataupun menggandakan uang yang kita dapatkan gitu. Contohnya gitu, saya punya uang 100 juta. Kemudian saya tinggal investasikan aja gitu ke sebuah saham ataupun sebuah bisnis punya teman saya. Ya udah, saya gak usah ngapa-ngapain, uangnya itu kalau bisnisnya bertumbuh, ya saya dapat bagian gitu. Jadi saya gak usah pusing-pusing tentang hire karyawan, operasional, dan lain sebagainya. Saya tinggal keluarkan uang saya sendiri gitu untuk investasi. Ya udah, nanti kita dapatkan penghasilan dari sana gitu. Contohnya seperti itu. Tapi tetap aja gitu, kita perlu yang namanya analisa dan sebagainya gitu. Itu kenapa di luar sana banyak ada bisnis-bisnis seperti hedge fund dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita punya uang, kita itu harus disalurkan gitu. Gimana caranya uang ini biar gak tetap cuma segitu gitu. Entah 100 juta ataupun 100 miliar, itu berapapun uangnya gitu. Kalau kita punya uang, kita bisa investasi pada bisnis tertentu. Nanti kalau bisnisnya meningkat, kita dapat uang lebih banyak gitu. Itu leverage yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke leverage yang ketiga dan keempat. Ini bisa dibilang hampir setara ya. Yaitu adalah code dan media gitu. Coding pastinya apa? Coding udah kita ketahui gitu. Seperti Google, Facebook, Instagram, kemudian apa lagi ya? Amazon. Semuanya itu kan sebuah aplikasi ataupun sebuah software gitu. Kita punya sebuah software, anggaplah paling gampang itu Canva lah. Saya lebih suka contoh Canva karena lebih gampang dimengerti sama orang-orang gitu. Misalnya kita punya Canva gitu, kita bikin aplikasinya, ngoding sekali gitu, masukin template-templatenya, ya udah gitu. Kita jual aja si software itu. Misalkan kayak bulanan, misalkan saya nggak tahu berapa ya Canva, anggapnya 50.000 gitu. Satu user itu harus bayar 50.000. Dan ini gak akan masalah gitu. Mau usernya cuma 10 orang ataupun usernya itu jadi 1 juta orang gitu. Kemungkinan besar di segi codingannya gak ada yang berbeda gitu, sama aja gitu. Jadi otomatis. Jadi kalau kamu tiba-tiba, oh saya mau ekspansi ini dari Indonesia ke ke Afrika misalkan, ya udah, paling kita tinggal ganti bahasanya aja, udah selesai gitu, udah bisa dipakai di Afrika. Contohnya seperti itu. Dan juga untuk perizinannya itu lebih lebih fleksibel gitu. Kalau kamu belum besar, gak perlu perizinan sama sekali biasanya gitu. Seperti misalkan ada blogspot gitu, misalkan ada sebuah blog, ya udah, walaupun itu dari luar negeri, kan kita yang ada di Indonesia juga bisa baca gitu blognya.
Itu maksudnya lebih ke arah softwarenya ya, maksud saya untuk code ini. Jadi untuk kalau kamu mau jadi kaya dengan cepat gitu, bisnis coding ataupun software ini bisa dibilang cukup bagus gitu. Itu kenapa di luar sana kebanyakan masuknya itu ke arah startup, itu masuknya itu ke codingan ini gitu, buat aplikasi seperti Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya. Selanjutnya di samping ada code, ada juga yang namanya itu media. Media ini sebenarnya hampir sama gitu seperti coding, cuman media itu tentang kontennya gitu. Misalkan gitu, saya bikin satu video ini misalkan ditonton sama 5 orang atau ditonton sama 500.000 orang gitu. Yang saya keluarkan sama aja gitu. Saya cuma ngonten 10 menit, mungkin ngeditnya 20 menit udah selesai gitu. Mau itu ditonton banyak 10 kali, 100 kali, 1 juta kali, nggak ada masalah gitu. Nggak ada waktu yang berkurang dari saya miliki gitu. Ataupun untuk modalnya juga nggak ada yang berkurang gitu. Contohnya mungkin seperti contohnya di dunia nyata mungkin seperti MrBeast itu. MrBeast misalkan bikin sebuah video, anggaplah ngabisin $1 juta gitu. Kalau nanti dia punya sponsor ataupun punya pemasukan dari iklan dan sebagainya gitu, ya udah dia cuma keluar $1 juta gitu. Mau itu video yang dia buat itu 1 juta view atau 100 juta view, tetap aja gitu baseline yang dia keluarkan itu cuma segitu-gitu aja gitu, nggak ada penambahan dari segi material ataupun waktu yang dikeluarkan gitu. Jadi untuk media ini bisa dibilang hampir sama seperti code juga gitu. Atau kalau di segi bisnisnya gimana sih? Maksudnya itu kenapa bisnis media ini bisnis yang gampang scale up juga. Contohnya itu seperti kamu misalkan bikin sebuah kursus online itu, sama aja kan. Kalau saya bikin kursus online misalkan, gimana caranya mulai bisnis online, anggaplah seperti itu. Sebenarnya saya punya mentorship sih, tapi anggaplah saya punya sebuah kursus gitu. Nanti kalau ada yang beli gitu kursus yang saya miliki itu, mau itu 10 orang, mau itu 1 juta orang, saya gak perlu ngapa-ngapain gitu. Saya cuma bikin kursusnya sekali gitu, syutingnya sekali, dan paling ada tambahan-tambahan sedikit mungkin kalau mau saya update materi kursusnya. Tapi sisanya kan gak ada masalah sekali gitu. Mau itu cuma dibeli 10 orang, mau itu dibeli 1 juta orang, saya gak usah ngapa-ngapain lagi gitu. Kurang lebih contohnya seperti itu. Itulah kenapa code dan media ini bisa dibilang leverage yang paling tinggi di masa sekarang ini gitu, di 2025 dan seterusnya. Karena kita bisa membuat sebuah produk yang replika marginalnya itu mendekati 0 gitu. Oke, mungkin untuk pengertiannya kurang lebih seperti itu. Kalaupun kamu misalkan ada bisnis yang biasa-biasa aja, ya agak ada masalah sekali gitu. Cuman untuk scale up-nya juga agak lambat aja dan agak susah juga gitu. Tapi kalau saya sarankan, kalau kamu mau mulai bisnis online gitu dan ingin scale up lebih cepat, kamu bisa di bisnis yang saya sebutkan tadi gitu, di code ataupun di media. Oke, segitu dulu dari saya. Kalau kamu mau bantuan saya untuk mulai bisnis edukasi online ataupun bisa dibilang bisnis media gitu, seperti yang tadi saya sebutkan, kamu bisa cek aja link di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.